Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu mengenai materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan puisi rakyat. Berikutnya yaitu struktur dari pantun. Perhatikan pantun berikut. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Larik 1 dan 2 itu merupakan sampiran, larik 3 dan 4 itu adalah isi. Larik atau juga bisa disebut dengan baris. Struktur penyajian pantun di atas terdiri dari 2 larik, sampiran, dan 2 larik isi. Larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak saling berhubungan. Ditinjau dari jenis kalimatnya, larik 1 dan 2 merupakan kalimat perintah. Larik 3 dan 4 kalimat saran dengan pola hubungan syarat atau kalau dan merupakan satu kalimat majemuk. Berikutnya struktur dari gurindam. Perhatikan pada satu bait gurindam berikut. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Struktur penyajian gurindam 2 larik di atas merupakan isi yang berhubungan. Larik 1 atau baris 1 merupakan syarat terjadinya larik 2. Ditinjau dari jenis kalimatnya, gurindam di atas menggunakan kalimat dengan pola hubungan sebab akibat. Dan larik 2 baris 2 merupakan keadaan jika syarat dilakukan. Berikutnya mengenai struktur syair. Perhatikan bait berikut. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Semua larik atau semua baris pada bait tersebut merupakan isi. Struktur penyajian syair satu bait terdiri dari 4 larik atau 4 baris. Pola rima sama a. Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, syair tersebut larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa, menggunakan kata seru, hai. Lalu, larik kedua dan 3 merupakan kalimat perintah pada generasi muda yang disapa pada larik 1. Larik 4 pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan 3. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Materi berikutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan dari puisi rakyat. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Yang berikutnya, kaidah yang kedua yaitu kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain atau sebaiknya atau seyogianya. Contoh, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Kaidah yang ketiga yaitu kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya, ayo dan mari. Contoh, marilah kita jaga agar lestari. Yang keempat, kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati, seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Contohnya, alangkah, betapa, dan bukan main. Contoh kalimatnya, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Contoh berikutnya, wahai pemuda Indonesia, teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Berikutnya, kaidah yang keenam, kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Contoh katanya jangan dan hindari. Contoh kalimatnya, janganlah berprasangka buruk kepada sesama.
Materi berikutnya yaitu kata penghubung yang sering digunakan pada puisi rakyat. Yang pertama, kata penghubung tujuan. Merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Katanya supaya, untuk, agar, dan guna. Berikutnya kata penghubung sebab atau kausal. Menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Contoh katanya ada sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Berikutnya, kata penghubung akibat. Konjungsi atau kata hubung yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Konjungsi yang dipakai adalah katanya ada kata sehingga, sampai, dan akibatnya. Berikutnya, kata penghubung syarat. Konjungsi syarat atau penghubung kata hubung yang menjelaskan suatu hal bias terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contoh kata yang digunakan adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Oke, berikutnya adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, pagi-pagi saya sarapan. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Kalimat majemuk hubungan syarat ditandai dengan kata jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan. Contoh, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Berikutnya kalimat majemuk hubungan tujuan ditandai dengan kata agar, supaya, biar. Contoh kalimatnya, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Kalimat konsensif ditandai dengan kata walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sungguh pun. Contoh, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Kalimat majemuk hubungan penyebaban ditandai dengan sebab, karena, oleh karena. Contoh katanya, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan orang terkasih. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan perbandingan ditandai dengan kata ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, lebih baik. Contoh kalimatnya, belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Kalimat majemuk hubungan akibat ditandai dengan kata sehingga, sampai-sampai, maka. Contoh kalimatnya, Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Kalimat majemuk hubungan cara. Contoh, dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang untuk hidup dengan berpikir cermat generasi muda menggapai asa. Demikianlah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada yang belum dipahami atau belum dimengerti pada materi hari ini, bisa kalian tanyakan. Terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bisa kalian terima dengan baik dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya.